Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyyati khairil anam wa akramana bil huda wa taufiqi ila dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adal amanata wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah kita istiqamah hadir dalam majlis ilmu setiap pagi menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tak ada waktu yang alhamdulillah terbuang begitu saja. Allah sudah menjadikan kita orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita istiqamah terus dan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Dan tentu kebersyukuran ini ada semua nikmat Allah dan juga semua hidayah yang Allah berikan untuk kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang mulia Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari, masih membahas tentang tema yang di Senin kemarin kita bahas tentang suri rumah. Ini menjadi sebuah tema penting bagi kaum ibu dan juga kita semua tentunya, kaum laki-laki yang tentu harus memahami betapa besar peran seorang suri rumah, ya, seorang istri kita, seorang ibu dari anak-anak kita yang begitu besar sesungguhnya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, para ibu, para istri yang menjadi suri rumah ternyata penuh tanggung jawab dan menjadi bagian yang penting yang disebutkan oleh Guru kita Sadadi Al-Jambari. Suri rumah tidak hanya urusannya mengurus rumah tentunya, tapi suri rumah adalah menjadi mitra sang suami dalam merumuskan dan juga menjalani satu visi dan misi dalam keluarga. Dan itulah sebuah hal yang besar sungguh yang harus dibahas oleh kita bersama. Dan tidak hanya sebagai mitra, tapi seorang suri rumah juga menjadi penjaga fitrah. Dan inilah yang kemarin kita bahas, ya, menjaga fitrah, dan banyak hal tentu yang ingin didiskusikan dengan guru kita. Karena sebagai seorang laki-laki tentu kita juga harus bisa mendapatkan masukan dari kaum ibu, karena tentu setiap keluarga punya persoalan masing-masing, setiap keluarga punya spesifikasi yang tentu berbeda dengan keluarga lain. Walaupun secara prinsip syariat sudah menggariskannya dan ini penting untuk kita pahami, ya. Baik, alhamdulillah guru kita sudah bergabung dengan kita setelah berjuang dengan sinyalnya, ya. Tapi tidak boleh sebel katanya Ustaz. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dilancarkan jaringannya sehingga kita bisa berkomunikasi, menyimak satu sajian ilmu dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, hafizahullah taala. Dan mari kita doakan tentunya para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia, Allah senantiasa berikan keberkahan dan juga kesehatan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah mereka. Dan mobil khusus untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari yang alhamdulillah selalu menemani kita untuk sama-sama kita belajar tentang syariat ini. Baik, gimana kabar Ustaz Ustazi Al-Kiram? Alhamdulillah, ala Alhamdulillah. kulli hal. Kalau kondisi fisik, alhamdulillah lebih lebih enak dari kemarin. Masya Allah. Kemarin masih sempat puyeng-puyeng gitu, alhamdulillah. Ini udah seger sekarang. Alhamdulillah. Mungkin kecapean dari traveling kemarin. Masya Allah. Masih ngelag ya? Udah, lancar Ustaz. Alhamdulillah.
Baik, Ustaz, kita insya Allah akan melanjutkan ya bahasan kemarin yang Kemarin ada pertanyaan aneh nggak sempet catat Ustaz? ya, ada pertanyaan soal ini, Ustaz, tentang sang istri yang sibuk dengan thalabul ilmi, bahkan didaulat mungkinnya menjadi seorang ustazah yang dakwah kemana-mana. Tapi urusan rumah tangga kemudian dikelola oleh sang suami ini, apakah ini menyalahi fitrah ataukah ini sebuah pembagian yang mungkin setiap keluarga berbeda gitu, Ustaz? Dan apakah memang ada sebuah contoh dari katakanlah sirah atau dari kisah-kisah orang soleh, salafus soleh tentang kisah seperti ini yang Putus-putus Ustaz. Aneh nggak dapat clear apa yang antum sampaikan. masih belum jelas, ya? Iya, putus-putus yang antum sampaikan. Baik. Jadi intinya tadi kemarin itu siapa ya? Bu Uni Yuni ya, kalau sempat memberikan sebuah catatan tentang seorang istri yang sibuk dengan thalabul ilmi dan juga dakwahnya gitu ya. Nah, sehingga untuk urusan rumah tangga dan anak-anak diserahkan kepada suami. Ini eh, tentu menjadi hal yang apakah dibolehkan secara syariat ataukah memang setiap keluarga punya kekhasan masing-masing dan bisa dimaklumi gitu saja. Baik, kita coba ya penjelasan yang kali ini mudah-mudahan bisa menjawab ya. Suaranya kedengeran Ustaz? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Baik, Dapat Bismillah. masyarakat. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala fi kulli hayatikum Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita doakan tidak hanya saudara-saudara kita di Palestina yang sudah mendapatkan gencatan senjata, tapi masih juga ada intrik-intriknya Zionis laknatullah. Kita doakan keluarga dan seluruh pengurus dan pembina kita. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan keberkahan, rahmat, dan hidayah, serta inayah, iradah, kudrah, dan ma'unahnya supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita mencoba memahami bahwa peran istri sebagai suri rumah. Tapi kali ini saya akan membahas dari sisi perspektif teladan dan zaman. Mari kita mulai dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang beliau menjadi penopang misi kenabian. Beliau bukan hanya istri yang setia, tetapi partner spiritual dan partner intelektualnya Rasulullah SAW. Tidak hanya berdakwahnya perlu strategi, bahkan beliau merelakan hartanya habis oleh Rasulullah SAW. Ketika wahyu pertama tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran. Ini meyakinkan bahwa
seorang suami seperti Rasulullah SAW harus ditopang oleh sosok wanita yang sangat luar biasa. Dia membuktikan bahwa istri yang beriman mampu menjadi benteng psikologis suami ketika sedang krisis. Dan beliau betul-betul menjadi penenang kronologis bahwa Ibunda Khadijah ini sudah mendengar kabar bahwa suaminya akan jadi nabi dari pendeta Bohaira. Lalu eh, ketika waktunya tiba, ketika itu Rasulullah SAW begitu sampai rumah, kemudian punya rasa khawatir terhadap Jibril yang memeluk beliau sampai 3 kali. Kemudian ketika beliau pulang, beliau bilang, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku. Maka dalam gemetarnya Rasulullah SAW ketakutan itu diselimuti sambil ditenangkan. Eh, Sambil Rasulullah SAW ketakutan melihat ke arah pintu khimarnya. Kemudian beliau tanya lagi, masih ada nggak yang kamu maksud? Dilihat malaikat Jibril udah nggak ada. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah membuka auratnya. Malaikat Jibril tidak akan pernah menyaksikan Ibunda Khadijah dalam keadaan membuka auratnya. Maka Ibunda Khadijah tahu ketika tidak ada, maka dikatakan itu malaikat. Kamu jadi nabi sekarang. Masya Allah. Jadi eh, balik lagi, istri tidak harus menjadi sempurna, tetapi menjadi tempat kembali yang menenangkan, bukan tempat yang ditakuti. Em, saya nggak tahu ya, ini sikap seorang pria yang parah atau saya nggak tahu, atau memang istrinya yang eh, apa namanya punya eh, sifat yang buruk dalam pengertian menjadi sosok wanita yang menyeramkan begitu. Ada seorang kawan, saya nggak perlu sebut namanya, semoga Allah menjaga beliau. Em, Satu kali nelfon saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul jannah. Saya bilang lebay banget dalam hati tuh, lebay banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul khair. Apa kabar mas? Ustadz, Anda rindu sama antum Ustadz. Kita bisa ketemu nggak Ustadz? Bisa ke tempat aneh nggak Ustadz? Tayyib. Kasih alamatnya, Anda meluncur. Insya Allah agak sorean. Sorean ke sana. Rupanya dia punya usaha baru, logistik, freight forward gitu. Em, Apa namanya? Room tour gitu ya. Ini ruang anu, ini ruang ini, ruang ini, ruang ini terus sampai naik ke atas. Ini ruangnya ini, ruang anu, ruang ini, sampai terakhir ruangan dia. Ini ruangan anu, Ustaz. Masya Allah. Doakan ya Ustaz, mudah-mudahan berkah, insya Allah, apalah segala macam, bla bla bla, basa-basi lah. Saya pikir memang betul-betul beliau minta doa dari saya supaya Allah jaga bisnisnya dalam keberkahan. Saya cuma bilang ya sebatas yang saya bisa sampaikan bahwa keberkahan itu jangan sampai ada suap, jangan sampai ada horor, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya secara syariah, perekonomian atau praktek-praktek apa namanya eh, muamalahnya jangan sampai ada yang melanggar. Nggak lama dia terima telepon, dan saya baru tahu kalau itu istrinya di tengah-tengah di telepon. Sebentar ya Ustadz. Halo,
Ya, ah, 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 iya, 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 oke, 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 ya, ntar ya, tadi rumah ya, ya, iya, 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 oke, oke, ah, ah, ah. Iya sama Ustadz Jambar ini, iya, iya, ah, ah. Eh, salam Ustadz, iya, ah, ya, ya udah ya, iya, ya, 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 udah ya, udah ya, udah ya, ya, dari istri Ustadz, saya langsung marah, tolim antum, kaget ya, begitu saya bilang tolim. Antum mestinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlul jannah itu kepada istri, bukan kepada aneh. Dia merelakan keperawanannya buat antum. Dia merelakan waktunya buat antum. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya buat antum. Dia ngurus anak-anak antum. Nggak pantas antum perlakukan seperti itu. Langsung maju duduknya. Iya Ustaz, Afan Ustaz. Enggak. Bukan Afan ke aneh. Afan ke istri. Nggak boleh antum kayak gitu. Dolim antum. Wala salam wala kalam. Kalam jamil lagi. Yang bagus sama istri itu. Yang menyenangkan. Aneh nggak tahu apakah istrinya. Saya kenal istrinya. eh, Menarik istrinya. Eh, apa santun, soleha gitu ya. Nah saya nggak tahu ini apa yang membuat dia menjadi kayak orang kebanyakan makan tahu gitu ya. Habis itu iya iya nanti aja ya iya iya, udah ya udah ya udah ya. Seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan istrinya, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan saya yang nggak penting banget ini gitu. Eh, Justru lebih harus dia pentingkan istrinya daripada saya. Ini yang membuat saya menjadi, duh, kok gitu sih gitu. Jadi mesti seorang kan gini ya, eh, bagaimana mungkin suaminya bisa begitu lah, wong istrinya aja kayak gitu gitu kan, atau dibalik. Bagaimana mungkin istrinya kayak begitu lah, wong suaminya aja kayak begitu gitu. Artinya balik lagi, istri tidak harus menjadi sempurna, tapi menjadi tempat kembali yang menenangkan, bukan untuk ditakuti. Berapa banyak laki-laki yang kemudian memberi nama istrinya dengan nama yang lain gitu. Eh, Apalah serem-serem pokoknya gitu. Itu aneh-aneh dan itu menjadi lucu gitu. Orang yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai jodohnya dan kemudian dia menerima semua kebaikan, tapi dia memperlakukannya malah kebalikannya seperti itu. Mari kita lihat bagaimana Ummu Sulaim binti Milhan. Beliau pendidik generasi yang sangat luar biasa. Kan beliau ibunya Anas bin Malik ya. Jadi sahabat yang meriwayatkan lebih dari 2000 hadis kalau saya nggak keliru. Dia menyerahkan Anas bin Malik itu kepada Rasulullah SAW untuk belajar langsung. Artinya, artinya beliau menunjukkan visi keibuannya yang futuristik. Dia juga mendidik anaknya dengan adab sebelum ilmu. Artinya apa? Ibu harus sadar visi menyiapkan anak bukan sekedar supaya pintar, tetapi agar berakhlak dan bermanfaat. Nah, saya nggak tahu, eh, belum kelihatan di saya jamaah kita yang punya apa namanya, punya akhlak yang kebentuk itu. Saya baru kenal beberapa lah ya dari kita itu putrinya Mbak Din gitu ya. Mereka soleha, baik, beradab gitu, berakhlak. Tapi yang lain saya belum lihat. Anaknya Budi Darmi, alhamdulillah gitu ya. Eh, 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 saya belum belum lihat semua karena belum interaksi lebih panjang lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya berhusnuzon, mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu benar-benar terjaga oleh Allah Taala dalam konteks tidak ada kemunafikan, tidak ada apa namanya gangguan-gangguan yang berarti lah gitu ya. Mudah-mudahan supaya setiap ibu merasakan bahwa dia nanti akan dijaga oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Karena
ketika orang tua sudah menyampaikan kepada anak, tapi anaknya kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, ini menjadi bagian yang sebenarnya PR buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berharap bahwa setiap apa yang kita pahami sama-sama adalah bagian yang setiap kita punya PR yang sangat luar biasa. Mari kita lihat Asma binti Abu Bakar. Beliau menjadi simbol keteguhan dan kepedulian di masa hijrah. Beliau membantu Rasulullah SAW dan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan bawa bekal dan mengikatnya dengan tali diikat pinggangnya sendiri sampai digelari Zatun Nitaqain, wanita dengan dua ikat pinggang. Dia tegar menghadapi ujian hidup. Bahkan saat putranya Abdullah bin Zubair gugur gitu ya, dia tetap sabar dan menyatakan bahwa putraku telah menunaikan tugasnya sebagai pejuang Allah. Artinya begini, kekuatan perempuan bukan pada suara kerasnya, tapi pada keteguhannya menanggung amanah dengan keimanan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Bunda Hafsah, Ummi dan dan Ibunda Aisyah radhiallahu anha adalah ulama besar. Lebih dari 2000 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau menjadi rujukan fatwa bagi para sahabat seperti Rasulullah SAW. Artinya menjadi suri rumah bukan berarti berhenti belajar. Justru rumah yang diisi ilmu akan menumbuhkan hikmah bagi keluarga dan umat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada yang belum tahu tentang Muslim Madani, kami punya proyek besar itu untuk setiap keluarga. Kita benahi satu-satu, kita kumpulkan serpihan-serpihan imannya yang mungkin masih tercecer gitu ya, kita kumpulkan. Pekan depan ini insya Allah kita akan mulai lagi untuk Muslim Madani, karena dia jadi keluarganya, jadi hostnya gitu. Dan mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah SWT dari keseluruhan ya, sinyalnya ya, waktunya ya, kesehatannya dan segala macam. Nah, kita juga perlu melihat teladan dari beberapa tokoh wanita yang menginspirasi. Coba Bapak Ibu cari siapa namanya Profesor Dr. Inayah Rahmaniyah. Beliau ini guru besarnya UIN Yogyakarta, menunjukkan bahwa perempuan bisa cemerlang secara akademik tapi tetap lembut dalam peran rumah tangga. Beliau menulis bahwa kunci kehormatan perempuan bukan pada status publiknya, tetapi pada keseimbangan antara karir dan keluarga. Kita tahu ya, bahwa ketika mementingkan keluarga, karir berantakan. Kalau mementingkan karir, keluarga berantakan. Biasanya kan begitu. Nah, ini kalau beliau berusaha menyeimbangkan itu. Mungkin di awal-awal masa pendidikan mungkin eh, tidak akan dilepas ya. Artinya 7 tahun pertama pasti dipegang sama beliau semua atau anak-anaknya. Mari kita lihat Queen Rania dari Jordan. Terlepas dari apa namanya kekurangan yang ada beliau ya. Tetapi beliau aktif dalam pemberdayaan pendidikan anak-anak dan perempuan. Dia membuktikan bahwa seseorang istri kan moral, gitu. Dan eh, ada tokoh seperti Bu Indra Nui, dia bukan Muslim sih, tapi dia dikenal pernah menyampaikan bahwa boleh jadi saya CEO di pekerjaan, tapi saya masih ibu di rumah. Dan kegembiraan melakukan dua dua peran ini eh, membuat saya melakukan semuanya. Dia mencontohkan antara harmoni antara antara tanggung jawab domestik dan profesional, bukan bukan kompetisi di antaranya. Dan banyak
wanita-wanita Indonesia ya para modern ini banyak yang menunjukkan pentingnya literasi, dialog, dan keteladanan publik. Tapi tetap menegaskan peran keluarga sebagai sebuah pusat nilai, gitu ya. Mari kita lihat hasil penelitian modern yang mendukung tentang psikologi keluarga. Di Harvard tahun 2019 ini menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ibu yang emotionally available, hadir secara emosional gitu. Itu punya tingkat stres lebih rendah dan empati sosial yang lebih tinggi. Artinya, peran ibu di rumah bukan sekedar fisik, tapi kehadiran emosi dan spiritualnya yang tidak tergantikan oleh gadget atau sekolah mahal. Bahkan beberapa studi seperti OECD itu negara dengan dukungan kuat terhadap keseimbangan peran keluarga dan pekerjaan perempuan seperti Finland, Jepang, Kanada, itu menunjukkan tingkat kebahagiaan rumah tangga jauh lebih tinggi. Terlepas dari mereka kemudian ada angka bunuh diri dan seterusnya ya. Artinya perempuan yang bahagia bukan sekedar karir, tetapi karena keseimbangan antara meaning, makna, dan connection itu menjadi sangat luar biasa. Ada riset muslimah studies di Malaysia. Ada eh, perempuan yang memahami peran rumah tangga sebagai ibadah. Ini menunjukkan kesehatan mental dan spiritual lebih stabil. Dan lebih sedikit yang mengalami burnout, apa kecapean gitu ya, dibanding dengan melihatnya sekedar beban sosial. Artinya apa? Coba diniatin jadi ibadah, mengubah rutinitas menjadi energi yang sifatnya rohani. Jadi bagaimana kiat praktisnya untuk menjalankan peran sebagai suri rumah ini? Ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki ya. Di antaranya lurusin niat. Lurusin niat. Jadikan setiap aktivitas rumah tangga sebagai ibadah. Karena inama amalu biniat gitu kan ya. Ketika mencuci, niatkan untuk menjaga kebersihan yang Allah cinta. Ketika memasak, niatkan memberi rezeki halal untuk keluarga. Ketika mendidik anak, niatkan menanam akhlak untuk peradaban. Gitu. Kemudian eh, ada yang namanya prinsip 4R. Ngatur irama peran ini. 4R ini ada prinsip, kalau Bapak Ibu mau catat boleh ini. R yang pertama ritual. Jaga sholatnya, zikir pagi petangnya, tilawah untuk kekuatan yang sifatnya batiniah. Yang kedua, rutin. Tetapkan rutinitas rumah tangga yang efisien dan menyenangkan. Jangan lupa olahraga ya, karena olahraga itu salah satu yang membuat kita menjadi refresh. Sederhana saja, syukur-syukur kalau bisa beli treadmill, pasang treadmill di rumah atau cycle statis atau yang kalau misalnya mau ikut kelas-kelas online yang ada di YouTube atau ada di beberapa platform yang lain, boleh silahkan aja. Rasanya kita perlu nih bikin nih MKI perlu bikin senam keluarga nih kalau perlu ya. Kita coba cari referensi deh nanti. Sepertinya model-model Tai Chi gitu bagus. Kemudian yang ketiga, reflection. Reflection itu evaluasi tiap pekan. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu dibenahi, gitu. Dievaluasi. Nah, yang keempat, recreation. Rekreasi. Bagi waktu untuk diri, istirahat, dan kebahagiaan sederhana. Apa? Self-reward, gitu ya. Tapi buat ini menjadi bagian yang kita main sama anak itu sebetulnya bisa jadi self reward loh. Artinya nggak tahu ya. Saya ngedidik anak itu fun aja sih. Artinya gini, kalau mereka misalnya saya lagi punya kerjaan dan anak-anak pengen main sama saya nggak bilang, nanti Bapak lagi kerja, jangan ganggu. Nggak pernah saya lakukan itu. Saya selalu, oke, kita main apa ya? Yang Bapak bisa sambil kerja, kamu sambil main. Kita main bareng. Oh, itu aja. Ambil alat-alat masak kamu. Kita masak di sini. Kamu masak di dekat meja kerja Bapak sini. Tolong bikinin sayur capcay yang lengkap. Bapak mau ada jamur kuping, ada jamur kancing, ada wortel, ada bakso ikan, ada bakso daging, ada. Tapi nggak mau pakai sosis karena eh, nggak bagus. Terus jadi sambil ngedidik, sambil saya bikin kreasi yang membuat dia menjadi kebayang tuh listnya apa aja.
Ingat gak? Coba diulang. Begitu diulang sama dia, oke ada yang lolos sedikit, saya tambahin. Oke, habis itu dia masak. Saya kerja. Dia kan sibuk tuh sama kita ketuk ketuk apa segala macam ini nyalain ini buka ini apa motong ini apa segala macam terus sambil saya ngontrol sesekali itu garamnya jangan lupa kasih minyak wijen ya. Ya, terus apa segala macam jangan ini pakai minyak zaitun aja nggak apa-apa numisnya mungkin nggak usah pakai butter terus tuh gitu apa segala macam jadi sifatnya instruktif dia merasa bahwa saya ada untuk dia sementara saya bekerja gitu tapi kan nggak semua orang bisa begitu ya saya tahu betul ibu-ibu eh, lebih bisa multitasking seharusnya ya. Eh, artinya saya nggak tahu, mungkin ada trik-trik yang lain, monggo nanti di-sharing aja. Artinya ketika kita membangun dukungan keluarga, komunikasikan peran secara adil. Dan suami itu ikut terlibat dalam perawatan anak dan rumah. Dan jadikan rumah itu teamwork of love, bukan hierarki beban. Ya, jadikan rumah sebagai teamwork of love. Jadi kita kerjasama dalam hal cinta, bukan hierarki beban. Sehingga kita bisa role playing untuk anak-anak kita, keluarga kita, sehingga dia masuk dalam sebuah pemahaman bahwa kalau nanti ada tamu, siapa yang bukain pintu, siapa yang ambilin minum, siapa yang ini apa segala macam, dan tentukan tidak ada permintaan ketika ada tamu. Kalian jangan berisik. Kalau ini keluarga boleh duduk dekat kita tapi nyimak dengarannya. No handphone, no gadget. Gitu. Jadi ada preconditioning yang kita bisa lakukan. Dan tentu satu hal yang saya kepengennya Bapak Ibu terus belajar dan terlibat. Ikuti majelis ilmu. Saya sih kepengennya sih mau semua ikut majelis itu Muslim Madani itu. Gabung aja di situ. Kita pelan-pelan sama-sama belajar gitu. Atau bikin komunitas ibu atau bikin forum literasi bareng sama Ustadz Ruli gitu. Gunakan media sosial untuk dakwah dan inspirasi, bukan perbandingan hidup, dan jadikan rumah sebagai laboratorium kasih dan adab. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa wanita bukan hanya sebagai penghibur rumah, tapi kalau dia baik, maka rumahnya akan kokoh, menyebar nilai dari ruang domestik sampai global, dan peran istri hari ini bukan kecil, tapi sangat strategis. Dari pangkuan ibu lahirlah pemimpin, dari keteguhan istri lahir kekuatan umat. Dan kita perlu belajar bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah bagian yang kemudian memperkuat kita. Contoh misalnya, ada nggak ketemu sama anak yang kemudian ketika apa namanya, yang apa istilahnya ya, ngeyel. Jadi ketika dia disuruh jangan diberantakin, malah diambil diberantakin. Udah diturunin, tambah diberantakin. Itu ciri-ciri anak punya bakat pemimpin yang bersikap konsisten terhadap apa yang dia inginkan. Itu kita mesti kenali. Oh, dia bakal pemimpin nih. Bukan dianggap sebagai anak yang keras kepala. Nah, ini kan memilahkan itu kita mesti belajar belajar dunia anak-anak juga kan ini. Karena kebanyakan di kita ini keluarga kebanyakan trial and error ya udahlah kita coba aja gimana nanti gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa eh, ada begitu banyak pola yang sebetulnya bisa kita terapkan, tetapi yakinlah bahwa setiap kita punya cara tersendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah SWT anugerahkan untuk kita, kita bisa kelola dengan baik. Itu kurang lebih begitu kalau dari aneh. Baik, nih. Udah ada Babeh nih, bisa Masya gabung Allah, nih Babeh. anteng-anteng aja beliau ini. Dari tadi katanya. Astagfirullahaladzim. Ayakumullah ya, Be. Iya Ustaz, lagi sambil temenin Aisyah ini Ustaz. Masya Saya Allah. menikmati Ustaz. Jangan biar Ustaz aja. Ustaz aja lebih afdol, afdol. Ayakumullah, Be. Afdol Ustaz, saya
Menikmati Ustadz ini sama Aisyah lagi apa namanya mendampingi Aisyah lagi di Indonesia kan, lagi Masya di Allah. Indonesia. Jadi apa namanya ya sebelum dia berangkat lagi ke Australia kan. Hmm, Masya Allah. baik. Masya Allah. Betul Ustaz, cuman saya mau menambahkannya dari sisi apa ya? Ya sayang, pojok itu Papa nggak buka kok, jadi kamu bisa lewat kok. Ah, lu lagi anak Ustaz. Fadal Ustaz. Ustaz, saya nggak Baik. menambahkan lagi menikmati Ustaz. Fadal, Masya fadal. Allah. Masya Allah. Baik. Ini ada Mbak, ada Uni Yuni. Ketika beliau hamil 8 bulan, tetap bawa motor seorang diri untuk isi kajian, walau suami dan ayahnya sudah melarang. Jadi seakan-akan beliau merasa keren. Karena suaminya pun nggak bisa mengatur dia. Nah kalau sudah begitu udah keterlaluan ya. Bukan bukan masalah bukan masalah apa-apa, ego kalau sudah begitu. Dan itu mesti diingetin. Artinya gini, saya lebih melihat kepada eh, perempuan itu harus tahu diri dalam konteks hitohnya sebagai perempuan, sebagai istri. Jadi tidak boleh dia kemudian mentang-mentang pendakwa, mentang-mentang dia apa namanya bisa mengerjakan semua sendiri, kemudian menganggap bahwa suaminya jadi nggak berfungsi dan seterusnya. Ini salah, gitu, salah malah. Iya. Perempuan nggak boleh kayak begitu. Kalau Jadi seorang calon istri katakanlah begitu saja minta ya, kepada calon suaminya yang ingin menikah itu dengan syarat misalkan karena dia suka dengan thalabul ilmi diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya hingga S2 S3 gitu. Apakah dibolehkan ada satu persyaratan ketika seseorang meminang dia menikahinya gitu Ustaz? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak ada masalah kalau misalnya bisa disepakati dan istrinya mengejar eh, cita-citanya untuk menjadi pendidik juga, nggak ada masalah. Kan Hmm. satu-satunya profesi buat perempuan atau satu-satu profesi di Islam buat perempuan adalah guru, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. gitu. Sehingga kita tahu bahwa kalau misalnya seorang istri mau nerusin jenjang eh, apa namanya jenjang pendidikannya monggo silahkan. Tetapi Iya. begini, ketika misalnya seorang istri ngambil apa misalnya hukum misalnya atau ngambil engineering gitu, yang banyak keluar, yang banyak banyak ketemu sama klien-klien yang laki-laki. Nah ini menjadi harus tahu batas kan Ustaz. Oke. Kalau misalnya dia pegang proyek, dia mesti pegang proyek, dia mesti datang ke site apa segala macam dan seterusnya dan nggak punya delegasi yang bagus di dalam pekerjaannya, dia harus ngawasin sendiri, turun ke site-nya sendiri, ke workshop-nya sendiri, kemudian langsung ngedirect. Nah, itu yang kemudian jadi harus harus dipikirkan ulang. Ada seorang kawan yang punya istri S2 hukum dan beliau bekerja di law firm yang sangat luar biasa. Law firmnya bukan law firm Indonesia, law firmnya law firm internasional. Dan itu kelasnya sudah kelas luar biasa. Kalau udah internasional, luar biasa itu. Yang namanya ketemu di Singapura, mesti ke Australia, mesti ke ini, mesti ke itu. Dan itu meninggalkan pekerjaannya. Maka suaminya bilang, mau sampai kapan begini? Nah, suaminya nggak ridho dengan pekerjaan itu. Maka harus ikut suami. Gitu. Karena suami bagaimanapun harus ditaati. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka suka kebolak-balik, mentang-mentang istrinya pendakwa gitu, mentang-mentang istrinya kayak tadi itu apa konten kreator gitu, dia lebih banyak mungkin jamaahnya. Gitu. Maka yang seperti itu ya mesti diingatkan, mesti ada yang mengingatkan. Gitu. Kalau toh kita yang ingin mengingatkan, kita ingatkan saja. Gitu. Ustazah bukannya nggak boleh tuh, anu gini gitu apa segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Diingatkan kembali bahwa peran. Izin Ustaz, Ya, betul. perihal yang seperti ini dan kebetulan memang saya pernah
memperingatkan seseorang ustazah juga. eh Mungkin harus dengan cara yang begini Ustaz, sebab hari-hari dia berusaha dalam dakwahnya dia sehingga dia merasa bahwa dia utama dan sebagainya dan seterusnya. Kalau dengan cara yang misalnya dengan cara yang lunak gitu ya, yang bukannya nggak boleh nih begini, itu akan menjadi perdebatan. Ya. Saya mengalami Ustaz, jadi saya Hmm. langsung to the point dan saya berkata, demi Allah yang memegang jiwa ini. Saya langsung bilang gitu Ustaz. Hmm. Hmm. Ya, apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kehinaan ketika kau meninggalkan suamimu dalam keadaan sakit di rumah. Insyaallah. Insyaallah. Saya bilang kehinaan. Sebab dia menjalankan sesuatu yang Allah murka, karena murkanya Allah tergantung daripada ridhonya suami, dan dia berada dalam kondisi dimurkai Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan. Ya. Sebab Ustaz, afwan Ustaz, karena Ya. kenal beberapa itu bahkan bukan cuma si pendakwah Ustaz. Ya. Datang ke pengajian aja dalam rangka menghindari ada suami yang udah pensiun di rumah. Ya salam. Niatnya Kan udah salah, Pak. jamaah saya banyak kan ibu-ibu Ustaz. Iya, niatnya udah salah, Pak. Sering kali Ustaz saya sampaikan. Jadi bukan sering kali, jadi always. Nah, kalau always selalu. Saya bilang, ibu, kalau mau dapat keberkahan, sekarang saya luruskan niat yuk sebelum mulai. Siapa di antara ibu-ibu yang niatnya ini, coba mau ngapain ngaji, saya bilang, mau ngapain? Gitu. Jadi izin nomor satu tuh ridho dulu suami. Ya. Bahkan ibu berangkat ke sini kalau tanpa ridhonya, Masya Allah ibu dalam kondisi dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, Saya menceritakan satu kisah nyata Ustaz. Seorang wanita bercadar Ustaz. Ya, ini seorang wanita bercadar bayangkan. ya. Dan dengan suaminya pergi haji ya. Wanita bercadar dengan suaminya pergi haji. Ya. Di dalam musim haji ketika dalam salah satu jamaahnya, masa bisa naksir dengan teman suaminya? Coba bayangkan. Bayangkan coba. Ya, ya, ya. La haula wala quwata illa billah. Dan si teman suami ini dia kan dilihat dia tuh bercadar, dia cuma ngelihat matanya. Dan terjadi perselingkuhan di musim haji dengan Ya dia. Coba bayangkan. salam. Ya salam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang tadi Ustadz mau sampaikan tentang si wanita ini aktifnya itu seperti yang tadi Ustadz contohkan, dia sebagai konten atau sebagai pendakwah atau sebagai seorang engineering yang kata Ustadz harus keluar, harus rapat dengan meeting dengan laki-laki, harus ini, harus ini, harus ini. Dia telah membuka sumber fitnah Ustadz. Saya keras aja to the point. Ya, ya. Dia telah membuka sumber fitnah dan dia berada di tepi jurang neraka jahanam atau di bawah surganya. Insya Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW Salam, salam, barakah. supaya jangan sampai kejadian itu ya waqarna fi buyutahunna kata dalam Al-Qur'an. Hmm. Dan kan karena itu kan betahlah gitu kan. Iya. Bukan tinggallah gitu kan. Iya. Waqarna fi buyutahunna dan betahlah gitu dan kerasanlah gitu loh. Dan Ya. only stay gitu loh fi buyutahunna Ya. di rumah kalian itu gitu loh. Jadi kadang-kadang teman-teman Salafi mengingatkan gitu ya, mengingatkan Ustadz Khalid Basalamah, saya suka bikin komparasi gitu dengan ceramah beliau. Dengan cara, udah diam aja di rumah, saya penuhin semuanya. Gitu kan katanya gitu ya. Kadang-kadang ada benernya juga Ustadz. Ya, kadang-kadang ada benernya juga Ustadz. Sebab menghindari fitnah kayak begitu. Ya. Dari mana bisa terjadi? Wong dia itu teman suaminya ikut dalam jamaah hajinya itu Ya. dan dia bercadar dan dia sempat-sempatnya main lihat-lihatan dan sempat-sempatnya menyatakan dan sempat-sempatnya saling inilah begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi
yang dengan bercadar pun, dalam suasana haji pun, apabila tidak terjaga masih terjadi, apalagi dia seorang engineer, Iya, apalagi dia seorang biasa, apalagi dia orang yang terlihat wajahnya, apalagi dia orang yang aktif, kata Ustadz tadi, sebagai di iya, firma hukum internasional, bisa rapat di Singapura, rapat di mana, apalagi, maka itu sama dengan menjerumuskan betul-betul rasa pribadi kepribadiannya dia. Sebagaimana orang bertanya kepada Rasulullah benar. soal ipar yang datang ke rumah, Iya, jawaban Nabi kan tegas banget kan, iya, sampai dijadikan judul ipar adalah maut. betul, betul. Itu orang pada protes pada film itu, Nah, saya katakan memang dipikir memang begitu iya, bunyi hadisnya, hadisnya saya begitu, bilang. betul. Nah, Jadi Rasulullah juga tegas dalam hal ini, Ustaz. sudah Jadi saya barakallah. mencontoh beliau ketika si seorang ustazah ini bertanya, saya bilang, suami di rumah, iya lagi kok dia bilang, sakit Ustaz, lagi sakit Ustaz suami saya. La haula wala quwata illa billah. Saya langsung bilang gitu, Ustaz. Ini yang semaut-mautnya laknat nih kayak gini nih, saya bilang aja langsung sama si ustazah itu. Kok gitu Ustaz? Lah iya loh saya bilang. Tapi dia redo. Bukan soal redo lagi. Ini bukan soal kata. Ini soal rasa, saya bilang. Ustaz. Iya, Sekalipun dia ngomong, saya redo kamu jalan, saya redo kamu jalan, saya redo. Ini bukan ini. Coba kalau kamu berkata, lepas jilbabmu dan kemudian rawat. Demi Allah, saya berani bersumpah. Pasti dia lebih redo dengan cara seperti itu. iya, Ini bukan soal kata lagi, soal rasa. benar. Kamu nggak punya perasaan kalau meninggalkan dia dalam keadaan sakit, walaupun soal dakwah. Iya, skala prioritasnya jadi salah itu. Jadi salah. Hmm. Kamu jadi ini, saya bilang. Allah ya Rabbi. Kurang lebih begitu masukan dari ke saya, Ustaz. Tayyib, Fadlu. tayyib, masya Allah, Afwan. masya Allah, barakallah, baik, barakallah, baik. Tayyib, Mbak Oli tadi tanya mau tanya nggak? Silakan. Iya, Ustadz, mengenai yang betah di rumah itu tadi. Ya, Eh, Kalau misalnya untuk, apakah itu juga berlaku untuk misalnya yang belum menikah? Karena kadang saya eh, mau meningkatkan produktivitasnya dengan ambience cafe misalnya gitu. Jadi kalau weekend sukanya ya WFC gitu. Jadi apakah ada sweet spot yang bisa dilakukan karena mungkin keadaan menurut saya kos saya misalnya nggak dapet sinar matahari, kemudian panas kayak gitu. Jadi kan mencari convenience. Apakah ya, itu juga gimana ya dilarang oleh Allah atau bagaimana seharusnya yang saya lakukan? Hatur nuhun. tayyib. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Selama memang niatnya untuk hal-hal yang sifatnya mencari sesuatu yang tidak ada di rumah dalam konteks kelayakan gitu ya, misal nggak ada matahari, nggak ada apa sinyal yang bagus misalnya dan seterusnya, dan sedangkan kita mau melakukan banyak hal yang bisa dilakukan di luar. Selama luruskan niat untuk itu, jaga diri gitu ya, jangan pakai parfum, jangan dandan gitu. Maka cari pojokan yang paling nggak menarik, yang nggak membuat orang apa namanya melongok ngelihat kita gitu, atau nganga sampai jatuh rahangnya ngelihat itu, ih keren banget ini orang gitu. Ya selama kita ngumpet di bagian itu, kita cari nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Selama memang niatnya untuk itu. Gitu. Wallahu alam. So, tapi ya itu tadi, bahkan yang bercadar pun bisa bisa rusak niatnya karena memang dari larangan itu udah parah banget. Kalau yang Babe Haikal tadi apa namanya contohkan tadi itu parah banget. Kenapa? Karena haji itu kan wala rafasa wala fusuka wala jidal. Ya, ini rofas banget ini. Kalau udah sampai naksir sama eh, temen apa namanya temen suaminya malah gitu, Kejadian. Itu kejadian geblek nyata. banget Itu. itu, Kejadian geblek nyata banget, itu. geblek banget itu, gitu. Iya kan. Jadi Ustaz, Afwan Ustaz. Sekaligus menguatkan apa yang Ustaz sampaikan. Ya apa namanya, wakala fi buyutihinna itu perintah khusus kepada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya, Wasallam. ya, Dan kita mencontoh sebisa mungkin begitu. Ketika di rumah nggak ada fasilitas yang membuat itu, ya apa nggak ada salahnya ketika semua terjaga gitu.
Ya, Nggak ada salahnya ketika semua terjaga. Bahkan ketika menimbulkan produktivitas, menimbulkan ide, menimbulkan wawasan, menimbulkan pengetahuan, ya justru malah nggak ada salahnya. Karena ya. kalau istri Rasulullah cukup dari Rasulullah, nggak mungkin lagi Subhanallah. bisa mendapat dari yang lain, gitu kan? Baik, Gitu. baik, baik. Jadi perbandingannya dari harta dicukupin sama Nabi, dari ilmu dicukupin, dari Ya, kebahagiaan dicukupin. Lihat wajahnya aja mungkin udah gembira gitu kan. Masya Allah, Udah Masya Allah. happy gitu keluarganya gitu. Lain kan sama kita kan kadang-kadang lain. Bikin enak. Jadi lain. Kita lain. Allah. Jadi emang emang Nabi uncomparable begitu loh. Nabi emang Betul, nggak bisa betul. dibandingin begitu. Jadi Sahih, sahih. jadi kayak Fatimah coba lihat. Kalau pulang dari Isya aja dipeluk, dicium. Sebab lah Masya kata Allah. Rasulullah baru ketemu tadi gitu. Selalu rindu sama mukanya Nabi itu Fatimah itu yang udah bersuami gitu. Yang udah Ya, bersuami Ali itu kalau Nabi pulang masih disambut, masih dipeluk, masih dicium. Kenapa kok kangen mulu sama Nabi kata si Masya Fatimah Allah, radhiyallahu Masya Allah, anha gitu ya. Jadi Masya kalau Allah. kita lain ya Bu ya jadi mohon maaf jadi ayat ini memang ditujukan fi buyutahunna itu hunnanya itu untuk istri-istrinya Rasulullah gitu. Ya, Ya kalau kita perlu mungkin ya refreshing dan sebagainya perlu untuk lihat suatu. Nah balik lagi kepada si cadar tadi, memang di haji itu kan ditunjukin sama Allah semuanya gitu. ya, ya. Aslinya Eh ya. the originalitas someone itu tuh kelihatan pada waktu di haji. Kenapa saya kadang-kadang kesel orang ke haji berkali-kali, tapi ketika mau bilangin orangnya nggak tega. Kenapa? Mungkin dia dapat sesuatu yang kita nggak dapat gitu loh. Ya, Dia berkali-kali haji, tapi dia kok gini sih ya? Ya lu kan nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain, jadi saya nggak bisa berdebat lagi gitu. Bahwa memang itu ya. miracle gitu, bahwa itu memang dia dia mengulangi hajinya kan dia betul-betul merindukan Ka'bah sampai kayak begitu gitu. Eh, kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Dengan yang umroh umroh berkali-kali gitu. Ya saya pun demikian. Kalau sempat rezeki banyak, mungkin tiap Sabtu kita Ya. umroh gitu kan. Terlepas dari vibes-nya memang bikin kangen memang ya. Ya, mereka makanya gitu. Sinyalnya Kita jelek. bantu orang juga, kita umrohi orang juga, kita sendiri berangkat umroh gitu. Kalau mampu kaya raya, kita hajiin orang juga, kita sendiri juga berangkat haji gitu. Gitu. Nah, jadi Ya, apa namanya? Di haji itulah akan semua tuh kelihatan. Kenapa sih perempuan sampai kayak begitu gitu dengan padahal dia bercadar dan suaminya ada di haji Insya itu Allah. dan dia melakukan Apa hal yang karena sangat mungkin tercela dengan Arafah jadi pengenalan itu benar-benar iya Ustaz, this is yours gitu loh, the original one gitu loh. Seorang jamaah kami Ustaz, jamaah Ustaz saya ya Ustaz Muhammad Sobari waktu itu ya. Eh, dia orang tinggal di Kalibata, dia berangkat tuh dengan ibunya Ustaz. Dia berangkat dengan ibunya dan dia bilang mau hajiin ibunya gitu loh, udah haji ya, ibunya. Mulutnya kasar sekali ternyata dengan ibunya gitu loh. Dan dia tuh nggak Insya punya Allah. kesabaran sama sekali. Sampai eh yang lain tuh suka ngingetin gitu ya. Udah untung gue hajiin lu gitu-gitulah gitu ya. Ya Allah. Itu Ustaz waktu di ini jemaah kami sendiri Ustaz. Jadi ada teko isinya airnya air hangat suam-suam aja. Jadi dituangin gitu ya, dicangkir-cangkir gitu ya. Semua minum biasa aja. Minum di tempat dia melepuh Ustaz sampai bibirnya apa kayak kena air mendidih gitu, doer gitu, jebleh gitu ya bibirnya. Ya Dan Allah. jebleh bibirnya itu sampai dia pulang ke rumahnya sampai di Kalibata. Ya Itulah Allah. the original one tuh kayak gitu. Dan itu jemaah kami Ustaz, jemaah kami itu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Jadi bisa pelajaran juga menjawab ya. pertanyaan Insya Allah. insyaallah. Baik. Masya Allah. Barakallah. Baik, Ustaz Khalis, kita sudahi sampai sini udah 6.30. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah khairan, Bapak Haikal dan juga Saudadi yang sudah bersama kita 1 jam ya kita untuk ngobrol bersama jamaah semuanya dan mudah-mudahan banyak kemanfaatan yang kita dapatkan dan juga hikmah dari apa yang tadi dikisahkan oleh Babe dan juga oleh Saudadi dan juga sharing dari jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan kita makin paham dengan syariat ini, betapa pentingnya kita memahami syariat tentang keluarga karena inilah kehidupan sehari-hari kita hingga akhir hayat kita. Kita bersama suami kita, bersama istri kita dan anak-anak kita. Dan kalau tidak dipandu dengan syariat, maka
tentu kita khawatir akan terjerembab atau tergelincir dalam perbuatan yang salah atau yang tersesat. Dan itulah mari sama-sama sebagaimana ajakan juga dari para guru kita untuk kita terus istiqamah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan inilah jalan yang Allah akan mudahkan kita menuju surga sebagaimana sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tentu menjadi suri rumah sebagaimana di bahasan hari ini tidak hanya sekedar untuk mengurus rumah tangga ya, tapi juga ada sebuah amanah besar yaitu untuk menjadi mitra suami dalam merumuskan visi misi keluarga dan juga untuk menjalankannya dengan istiqamah. Dan mari sama-sama kita tentu lillahi ta'ala semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak sekedar menjaga visi misi keluarga tapi juga kita sama-sama untuk mengikuti sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah Allah, mari kita sama-sama tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis, dan jangan lupakan juga insya Allah di Sabtu pekan depan ada khitan gratis ya, yang silakan jamaah yang ingin bersedekah untuk mendukung kegiatan ini. Insya Allah di Sabtu tanggal 18 Oktober ini kita pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Rumah Khitan MKI, Rumah Khitan Zinan MKI akan menyelenggarakan kegiatan khitan gratis untuk saudara kita. Posisinya ada di kantornya MKI, yaitu di kediamannya Bapak Haikal ya, kediaman ibunya Bapak Haikal di daerah Condet. Silakan yang ingin datang juga untuk sama-sama kita hadir bersilaturahmi dengan para pengurus MKI, dan juga mudah-mudahan para guru juga ada yang hadir untuk menemani kita. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bika. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.